Shalom Bapak Ibu semua, selamat datang kembali di webinar Revival Total Ministry bulan ini. Nah, judul webinar hari ini adalah tentang accountability. Dan waktu saya bicara accountability, mungkin beberapa dari antara Bapak Ibu Saudara ada yang merasa asing dengan kata ini ya. Akuntabilitas kalau bahasa Indonesianya. Nah, dan ini adalah salah satu value yang sangat penting yang bisa membuat kita berjalan seirama di dalam pelayanan Revival Total Ministry ini. Dan kita hari ini sama-sama mau belajar. Dan untuk itu mari kita berdoa. Satukan hati, minta Tuhan yang bicara. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh berada bersama-sama untuk belajar tentang value yang ada di dalam Revival Total Ministry. Kami rindu Engkau menginspirasi hati kami, membuka mata kami, dan mulai bertumbuh di dalam kebenaran ini. Kami tahu ketika kami menjadi orang yang akuntabel, orang-orang yang bisa bertanggung jawab, punya integritas dan mempertanggungjawabkannya pada otoritas kami di atas. Engkau bisa bergerak dengan leluasa secara organisasi, secara kami bersama-sama. Kami tahu kami tidak diciptakan individual. Kami diciptakan untuk bekerja sama dan saling mengasihi, mewujudkan apa yang menjadi impianmu di dalam kerajaan Allah bagi bangsa ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, biarlah Engkau memimpin kami. Bicara Roh Kudus, jangan biarkan ini perkataan manusia, tapi jadikan ini inspirasi dari Engkau yang menyentuh hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara accountability atau akuntabilitas, definisinya menurut Oxford Advanced Learner Dictionary itu seperti ini. Required or expected to give an explanation for one's action. Waduh, bahasa Inggris. Pusing. Nggak apa-apa. Bahasa Indonesianya kira-kira kayak gini nih. Penjelasan yang diperlukan atau diharapkan atas tindakan seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena kita bicara tentang penjelasan berarti ada informasi yang harus disampaikan. Kita bicara tentang tindakan berarti ada sebuah tanggung jawab yang harus ditunjukkan. Jadi simpelnya, akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang. Nah, bagaimana nanti kita akan belajar sama-sama? Value ini akan membuat kita mudah bergerak secara ritmis, secara bersama-sama di dalam pelayanan Revival Total Ministry. Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara-saudara, Bapak Ibu semua untuk belajar dari kisah hidupnya Yusuf. Di kisah hidupnya Yusuf ini ditulis dari Kejadian 39 sampai 41. Dan kalau Bapak Ibu Saudara pernah baca, pernah mengikuti kisah hidupnya Yusuf, ini adalah salah satu kisah hidup yang cukup fenomenal. Kita sama-sama tahu pertama kali dimulainya adalah seorang anak muda bernama Yusuf yang mendapatkan mimpi. Ada matahari, ada bulan, ada belasan bintang gitu ya, menyembah dia. Menghormati dia. Juga ada mimpi tentang ikatan gandum yang menyembah dia juga. Dan mimpi itu membawa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya harus masuk ke lubang sumur. Dijual sebagai budak. Dan akhirnya sampai ke Mesir. Dia harus kerja kepada seseorang bernama Potifar. Dan Bapak Ibu Saudara tahu juga ada cerita di mana Potifar waktu itu punya istri. Istrinya pengen sekali untuk bisa tidur sama Yusuf. Dan dia coba goda dan akhirnya ada satu percakapan menarik. Yang bisa kita lihat di Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan katakan gini, tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah tahu ceritanya, tapi kalau mungkin belum tahu. Waktu itu ketika digoda terjadi percakapan antara Yusuf dan istri Potifar. Yusuf bilang sama dia, semua yang tuanku punya itu sudah diberikan di bawah kuasaku. Aku berkuasa atas semuanya itu. Tuanku sampai gak perlu urus apa-apa. Dia gak perlu sibuk. Semua aku beresin. Kecuali engkau.
engkau tidak diberikan kepadaku. Nah, Yusuf membangun integritas dirinya di dalam kekudusan. Kita sama-sama bisa lihat hal ini. Dia digoda berkali-kali, dia nggak mau. Dia menolak. Dia tahu kekudusan adalah satu bagian yang ada di dalam dirinya yang tidak mau dengan mudah dia tukarkan kepada orang lain. Dan di dalam integritasnya ini, dia mempertanggungjawabkannya kepada Potifar. Saudara lihat di ayat itu, tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Dia tahu posisinya, dia tahu porsinya. Dia tahu istri Potifar tidak termasuk bagian yang harus dia kuasai. Dan dia bertanggung jawab kepada Potifar. Dia bilang, nggak mau. Saya tidak mau jatuh dalam ide yang kau tawarkan. Karena apa? Saya mau bertanggung jawab terhadap Tuhan saya. Dan lebih lagi, dia juga mempertanggungjawabkan integritasnya kepada Tuhan. Di situ saya highlight lagi. Bagaimanakah mungkin aku melakukan dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama dari hidupnya Yusuf tentang integritas. Integritas itu apa? Seseorang mau berkata bahwa ini adalah nilai yang kupegang. Orang lain gak lihat. Orang lain mungkin gak tahu apa yang akan aku pilih, apa yang akan kuputuskan. Tapi aku pastikan Tuhan melihat aku. Dan ketika orang lain gak lihat, aku tetap akan memilih hal yang benar. Itu namanya integritas. Dan di sini Yusuf mempertanggungjawabkan integritasnya itu kepada Allah. So ada sebuah nilai, ada sebuah otoritas di situ, dan ada sebuah hubungan yang terjadi. Ini adalah poin-poin yang penting yang akan kita pelajari untuk mengerti mengenai akuntabilitas ini. Nah, lanjut ya sama ceritanya Yusuf ya. Setelah akhirnya terjadi percakapan ini, kita tahu dan Yusuf akhirnya difitnah. Dibilang bahwa dia yang beride untuk tidur dengan istrinya Potifar ini. Dan akhirnya dia dibuang ke penjara. Dan di penjara itu di Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23 diceritakan bahwa akhirnya ada juru minum dan juru roti dari Firaun sendiri yang sama-sama berada di penjara. Mereka ngobrol dan dapat mimpi segala macam. Seperti yang di awal sekali gitu ya. Yusuf bermimpi dan akhirnya mendapatkan sebuah arahan dari Tuhan. Di penjara ini sebuah mimpi pun diceritakan ulang kepada Yusuf. Dan di situ Tuhan bekerja juga. Dan singkat cerita akhirnya Yusuf menjadi seorang yang menyelesaikan masalah dari juru roti dan juru minum ini. Yang satu menuju ke penghukuman, yang satu menuju ke pembebasan. Dan insiden berikutnya saudara-saudara mungkin juga tahu. Firaun akhirnya bermimpi dan dia melihat 7 ekor lembu kurus dan 7 ekor lembu yang gemuk. Di mana yang gemuk dimakan sama yang kurus dan seterusnya. Dia bangun, dia mimpi, bingung siapa yang mesti terjemahin. Gak ngerti artinya apa dari mimpi-mimpi ini. Lalu waktu itu juru minum Raja Firaun itu ingat akan apa yang terjadi ketika Yusuf mulai menerjemahkan, mulai menginterpretasikan apa yang menjadi mimpinya dia. Sehingga di Kejadian 41 ayat 38 sampai 44, saya akan bacakan buat saudara. Terjadi sebuah percakapan di mana Firaun akhirnya betul-betul mengerti apa yang harus dia lakukan berdasarkan informasi mimpi yang dia terima, yang penting untuk kerajaannya dia. Dan di situ di ayat 38 dia puji Firaun atas penjelasan Yusuf yang mengartikan mimpi Firaun itu. Dikatakan begini, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. 43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat,
Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Dari ayat yang kita bacakan ini, saya mau highlight ayat 44 yang terakhir itu. Ada perkataan Firaunnya, dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Dari bacaan tadi kita baca, kita tahu Firaun sangat terimpresi, sangat kagum sama apa yang Yusuf lakukan. Ahli-ahli nujumnya, orang-orang pintar yang ada di dalam negaranya, dia tidak mampu menyelesaikan pertanyaan Firaun ini. Tapi Yusuf seorang narapidana, dia mampu lakukan itu. Dan Firaun tahu ini karena roh Allah. Sehingga akhirnya Yusuf diberikan kuasa. Diberikan kehormatan. Sampai dia bisa naik ke atas kereta kedua yang dimiliki oleh Firaun. Dan orang-orang harus kasih hormat sama dia. Dan menarik ini. Seluruh kuasa Firaun. Dan saudara tahu di zaman itu kuasa dari seorang raja adalah angkatan bersenjatanya. Karena dengan angkatan bersenjata dia bisa ditakuti oleh bangsa lain. Atau dia bisa menjaga keamanan negaranya. Atau bahkan bisa menyerang sampai ke bangsa-bangsa lain. Dan di sini Firaun sampai bikin statement begini. Kamu punya kuasa atas seluruh orang yang ada di tanah Mesir. Orang gak ada yang bisa gerak. Kecuali akhirnya diketahui oleh engkau. So jadilah Yusuf orang yang sangat dihormati, sangat disegani. Seluruh orang-orang yang mampir ke Mesir, bangsa-bangsa harus hormat sama dia. Seluruh Mesir takluk di bawah dia. Angkatan bersenjata ada di bawah kuasa dia. Dia bilang peranglah satu Mesir melawan musuh-musuhnya. Saudara, kekuasaan yang sangat besar bukan? Kekuasaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yusuf. Bayangkan kalau saudara jadi orang yang seperti itu. Orang kedua yang paling berkuasa di negeri itu. Sanggup perintah angkatan bersenjata, sanggup lakukan apapun yang saudara mau. It's amazing, overwhelming power. Kuasa yang sangat besar. Saudara dihormati dimanapun, ditakuti oleh siapapun. Dan menarik dari sini, sekalipun Yusuf telah sampai ke posisi ini, dia tetap bertanggung jawab terhadap posisinya. Hati yang sama ketika dia tunjukkan menolak godaannya istri Potifar, itu hati yang sama yang dibawa juga kepada hidupnya ketika dia memerintah sebagai orang kedua di Mesir. Nah, kita lanjutkan cerita selanjutnya ya. Fast forward ke depan, akhirnya Yusuf berhasil kembali bertemu dengan Yakub, ayahnya yang tadinya Yakub kira Yusuf tuh mati diterkam binatang buas. Kebohongan yang diciptakan oleh kakak-kakaknya membuat akhirnya Yakub berduka sepanjang umurnya. Sampai akhirnya dia dengar kabar Yusuf masih hidup. Dan Yusuf akhirnya bertemu lagi dengan Yakub. Ini dicatat di Kejadian 45 ayat 16 sampai 18. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Nah, Yusuf dapat sebuah penerimaan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini adalah seorang bangsa yang lain. Dia bukan bangsa yang lahir di Mesir sebagai keturunan Mesir. Namun Firaun membuka bahkan negara ini bagi seluruh kaum keluarganya Yusuf. Dia mau terima Yakub dan dia bahkan bilang gini, kasih itu lembu, kasih itu binatang-binatang yang bisa bawa segala barang ini, pergi jemput bawa sini. Supaya orang tuamu,
kaum keluargamu bisa dapat yang baik dari tanah ini. Saudara, gak cuma baik, paling baik. Dan itu adalah kemurahan Tuhan yang bergerak lewat hidupnya Firaun. Nah, Firaun tuh sudah oke dengan kondisi di mana Yusuf akan jemput Yakub. Tapi yang menarik sekali, ini sikap hatinya Yusuf. Ketika dia sudah oke, bayangkan sekali lagi. Oke, dapat green light dari penguasa tertinggi Firaun gitu ya. Penguasa tertinggi Mesir. Dia sudah dapat green lightnya, tapi dia tidak melangkah sendirian. Dia tidak langsung cuma pergi saja. Kenapa? Kuasa ada di dia. Dia orang kedua loh. Gak ada yang bisa stop dia juga. Bayangkan saudara, posisinya udah enak. Green light sudah dapat. Dia juga seorang kedua terkuasa di seluruh Mesir. Dia tetap lakukan yang ditulis di ayat ini nih. Kejadian 47 ayat 1. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun. Dia tetap lapor loh saudara. Sejenak saudara pikirkan ini. Engkau seandainya jadi posisinya, seandainya saudara menjadi berada di posisinya Yusuf. Engkau sudah dapat green light dari petinggi di atas. Dan ketika engkau sudah dapat izin, engkau punya kuasanya, apa yang biasanya normal dilakukan? Ya jalankan dong ya. Lakukan dengan segenap hati dong. Kan gak akan ada halangan. Benar gak? Lakukan aja sekena-kenanya. Pilih aja tanah yang terbaik. Apalagi sudah bilang mengecap hal tanah yang paling baik dari kemakmuran Mesir. Oh sudah dapat nih. Tinggal pilih yang paling baik mana. Benar gak? Dan laksanakan isi hatimu. Laksanakan rencanamu. Tapi gak dengan Yusuf. Yusuf berhenti. Yusuf kerjakan, jemput. Dan habis itu Yusuf lapor lagi sama Firaun. Dikatakan gini, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Udah sampai nih. Dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dia lapor loh saudara-saudara. Sekalipun dia orang yang berkuasa, tapi dia memilih untuk memberikan pertanggungjawaban atas kuasa yang dimilikinya. That's amazing. Itu luar biasa banget. Yusuf adalah seorang yang accountable. Dia lapor sama Firaun, sekalipun Firaun sebetulnya sudah menyetujui kepindahan Yakub ke Mesir. Dia menunjukkan sekalipun dengan segala kuasa yang dia miliki, Firaun tidak perlu mengkhawatirkan atau meragukan tindakan atau keputusan atau arah hatinya melangkah. Transparansi Yusuf terjadi karena dia memilih untuk menunjukkan pertanggungjawaban kepada Firaun. Dan karena itu dia bangun kepercayaan antara dirinya dan Firaun. Dan membuat Mesir saat itu menjadi negara yang sangat makmur. Seluruh negara-negara lain sekeliling Mesir, mereka datang dan membeli gandum dari Mesir. Karena ada kepercayaan, karena ada hubungan yang dibangun karena Yusuf memilih untuk bertanggung jawab atas semua otoritas yang dia punyai. Firaun mengalami itu. Kerajaan Firaun atau organisasinya Firaun itu menjadi efektif berjalannya. Gak ngalamin pertentangan, gak ngalamin kesulitan. Karena apa? Karena Yusuf accountable. Karena Yusuf menjaga integritasnya di dalam pertanggungjawaban. Dan itu sebabnya akuntabilitas ini adalah value yang penting untuk kita hidupi di RTM ini. Value ini akan bantu kita berkoordinasi dengan sangat baik. Dari pusat ke daerah, antara ketua kota dan pengajar, dan semua individu yang ada di dalamnya. Kita terpencar di 19 kota, kita berada di tempat-tempat yang jauh. Tapi kalau kita punya akuntabilitas, kita punya hati yang mau membuat integritas hati kita ini terbaca, terukur, transparan.
dan dapat membangun kepercayaan antar lembaga, antar bagian, agenda surga bisa boleh berjalan dengan efektif dan efisien. Dan tentu saja saudara, waktu saudara memilih untuk menjadi transparan, terbuka, terlihat hatinya. Saya tidak sedang bicara tentang menjadi seorang yang naif, dengan mudah buka hati kepada siapapun. Oh, ada orang kelihatannya mulai cocok nih gitu ya. Saudara langsung deketin dia dan habis itu saudara percaya dia habis-habisan. No. Firman Tuhan katakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. So di dalam semua ketulusan dan kerinduan kita untuk dapat mudah terbaca, kita juga harus tetap berhikmat dan bijak ketika kita membuka hati kita kepada orang-orang. Nah saudara, ada satu cerita yang lebih menarik lagi dari cerita Yusuf ini tentang accountable, tentang akuntabilitas ini. Tahu gak saudara, kalau Kristus ternyata adalah Yusuf yang jauh lebih sempurna di dalam segala hal. Waktu perjalanan 2 orang murid setelah Yesus bangkit. 2 orang murid ini jalan sedih karena Tuhan mereka, guru mereka baru saja disalibkan. Tiba-tiba Yesus berjalan bersama dengan mereka dan keduanya tidak mengenali Yesus jalan sama mereka. Dan Yesus jalan. Di tengah jalan Yesus itu tanya, kamu lagi ngomongin apa sih? Kalian berdua ini lagi bicarakan apa? Dan mereka terlibat dalam percakapan. Kamu orang asing ya? Kamu gak ngerti ya apa yang sudah terjadi sama Yesus dari Nazaret itu dan seterusnya. Dan percakapan yang makin intens. Dan di saat itu Tuhan Yesus menunjukkan apa saja yang harus diderita oleh anak manusia dari perjanjian lama. Saudara, saya ingin mendorong saudara-saudara untuk melihat bahwa Tuhan Yesus adalah sampel kita, guru kita, contoh kita yang jauh lebih baik daripada semua pahlawan-pahlawan iman di perjanjian lama. Itu sebabnya saya berani bilang Yesus adalah Yusuf yang lebih sempurna di dalam segala hal. Tuhan Yesus itu adalah gambaran di mana otoritas dan pribadi yang sangat accountable kepada Bapa di surga. Kita lihat sama-sama di Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan katakan begini. Kata Filipus padanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, di ayat ini dijelaskan bahwa setiap kali Filipus melihat Tuhan Yesus, Filipus sebetulnya sedang melihat Bapaknya yang di surga. Artinya Tuhan Yesus memilih untuk lebih utama menunjukkan Bapaknya di dalam hidupnya dia. Tuhan Yesus tidak menunjukkan dirinya sendiri. Dia tunjukkan, dia representasikan dirinya ke orang-orang bahwa Bapaknya hidup di dalam dirinya. Nah, Tuhan Yesus bergerak ketika Bapaknya bergerak. Tuhan Yesus berkata-kata ketika Bapaknya berkata-kata. Tuhan Yesus sangat menghormati Bapa. Kerinduan hati Tuhan Yesus adalah memuliakan Bapa. Nah, di dalam hubungan antara Bapa dan Tuhan Yesus ini terjalin suatu bentuk kepercayaan yang sangat indah. Sehingga Bapa nggak perlu bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa kamu bikin itu? Kenapa kamu ke situ? Kenapa kamu mikir seperti ini dan itu? Saudara ngerti hal ini? Saudara bisa tangkap contoh yang lebih indah ini? Gak ada sebuah urusan ketidakpercayaan, trust issues antara Bapa dan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Filipus bertanya seperti itu, tunjukkan Bapa kepada kami. Yesus langsung balik lagi nanya kepada Filipus, kamu gak percaya ya? Saudara nangkep ini? Yesus nangkep bahwa akhirnya Filipus
Kok gak percaya? Sebab aku membangun kepercayaan yang sangat intens dengan Bapakku. Tuhan Yesus sedang menegaskan ke Filipus. Hey, maybe you have trust issues, but I don't. Kamu mungkin punya masalah kepercayaan itu. Tapi aku dan Bapakku sangat terintegrasi sedemikian rupa. Sangat terbangun kepercayaannya. Sehingga gak ada urusan masalah kepercayaan ini. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk fokus di ayat yang ini. Dan ini yang memberkati saya juga. Ayat 10 katakan gini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara, betapa semua yang Tuhan Yesus kerjakan, pikirkan dan katakan. Semuanya itu terbaca oleh Allah Bapa. Wow, sangat transparan. Sampai akhirnya Yesus menggambarkan Bapa sendiri. So, Tuhan Yesus sekalipun dia adalah anak Allah. Dengan otoritas kuasa yang amazingly, wonderfully powerful. Dia dengan rela hati memberikan dirinya untuk menjadi terbuka, transparan, dan terbatasi di dalam Allah Bapa. Suatu hubungan yang terbuka, penuh percaya antara Tuhan Yesus dan Bapa menghasilkan tidak ada pertentangan. Tidak ada persaingan antara Bapa dan Tuhan Yesus. Oh, kalau saya bilang kata bersaing, ada ding. Tuhan Yesus dan Bapa itu saling bersaing. Bersaingnya apa? Bersaing di memberi kemuliaan. Nah, membuka di ayat 27 firman Tuhan katakan gini. Waktu itu Tuhan Yesus lagi cerita sama murid-muridnya. Dia ngalamin, aduh bentar lagi waktunya selesai nih. Bentar lagi aku harus pergi, disalibkan, tangkap dan seterusnya. Dia bilang, sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Waktu Tuhan Yesus curhat, buka hatinya. Menurut kalian aku harus ngapain? Aku minta supaya aku lolos aja dari sini semua? Enggak, aku tahu. Untuk inilah aku datang. Tuhan Yesus kuatkan hatinya. Dan di situ dia doa 8. Dia ngomong begini. Bapa, muliakanlah namamu. Dia berteriak dengan hati yang galau ke surga. Dan tahu gak saat itu langsung surga jawab. Maka terdengarlah suara dari sorga. Siapa yang ngomong? Bapa. Dia bilang gini. Aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi. Siapa yang dimuliakan oleh Bapa? Yesus. Bapa dapat kemuliaan karena nama Yesus. Dan Tuhan Yesus dapat kemuliaan karena Bapa sayang sama dia. Dia tunjukkan bahwa dia setia sampai akhir. Dia tunjukkan bahwa dia mau integritasnya terus ketika dia berkata, Bapa aku mau untuk mati bagi semua ciptaan yang ada ini. Dia tunjukkan integritasnya. Saudara bisa melihat Bapa pun senang dan Bapa memuliakan Yesus. Tuhan Yesus memuliakan Bapa lewat apa yang dia perbuat. Nah saudara, tahu gak? Saudara akan menemukan suatu sukacita, suatu berkat hubungan yang indah. Ketika saudara accountable seperti Tuhan Yesus. Tahu gak saudara? Bahwa menjadi seorang yang transparan itu sangat melegakan. Terbaca sama orang itu membuat saudara tidak perlu bergumul dengan beban-beban di mana saudara menutup-nutupi dirimu. Berhati-hati sedemikian rupa. Of course sekali lagi kita harus berhati-hati dengan orang-orang. Tapi bukan berarti kita menjadi menutup diri. Atau membuat sebuah image yang lain. Itu akan menambah bebanmu ketika engkau menjalani hidup. Kau harus sangat berhati-hati. Ntar ya saya salah apa nih ya. Jangan sampai saya begini, jangan sampai saya begitu. Ketika engkau penuh dengan ketulusan. Engkau menjadi orang yang tulus seperti merpati. Tapi engkau juga cerdik. Kau bisa pilah-pilah siapa yang akan kau buka ketulusan hatimu.
Sampai level mana engkau akan buka. Tapi engkau akan merdeka dari beban ketika engkau menjadi orang yang transparan dan accountable. Kenapa? Karena ketika engkau menghidupi hidup yang penuh kepura-puraan, hidup itu adalah hidup yang melelahkan sekali. Saudara bergumul pasti. Saudara akhirnya bangun dengan khawatir. Saya harus jagai. Saya harus jagai sebuah cerita yang telah saya karang seperti ini. Nutup-nutupin itu tidak akan selalu jadi baik. Nah, solusinya itu menjadi transparan di dalam akuntabilitas. Menjadi terbuka, ketika salah ya ngaku salah. Sorry, ini salah. Dan dari situ saudara perbaiki hubungannya. Sorry kalau saya melanggar, tapi saya mau membuka diri saya. Untuk menceritakan, saya nggak maksud. Nah, ketika engkau membuka hatimu seperti itu, engkau sedang accountable. Engkau sedang menjagai hatimu untuk gak perlu tutupi kesalahanmu. Engkau sedang terbuka dan engkau sedang jelaskan apa maksud hatimu. Engkau sedang transparan. Nah, menjadi mudah terbaca itu adalah hal yang menyenangkan. Sehingga ketika kita membangun tubuh Kristus di RTM ini, setiap kebijakan, pekerjaan, pergerakan, tindakan dan keputusan menjadi seirama. Kita akhirnya belajar untuk menasehati saudara-saudara lain yang mungkin sedang jatuh. Ketika kita akuntabel, ketika kita menjadi orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai kepala tubuh dan kepada pemimpin kita di atas kita. Kita menjagai diri kita untuk gak jatuh dalam dosa ketika kita nasehatin. Gak jadi kesel, gak jadi marah. Ketika orang yang mungkin butuh lebih waktu, lebih banyak untuk bertumbuh dulu. Ketika kita menjagai hati kita seperti itu, kita juga sebetulnya sedang menjagai saudara yang kita nasihati agar dia juga dapat dibuat bertumbuh. Gak malah kecewa, gak malah patah. Tuhan Yesus menawarkan kelegaan dari cara dia menjalani hubungan dengan otoritas di atasnya, yaitu Bapa di surga. Suatu sukacita yang akan membawa kita bertumbuh sempurna di dalam kerajaannya. Ketika kita bergerak di dalam penjangkauan ya dan peminahan. Pelayanan ini yang mungkin terjadinya lintas kota gitu. Akuntabilitas menjagai koordinasi dan pergerakan di setiap pengajar yang mau memberkati kota-kota yang ada. Saudara, biarlah hari ini saya bisa mengajak saudara-saudara. Yuk masuk dalam sukacita yang disediakan Sang Tuhan bagi kita. Karena ketika kita masuk dalam sukacita itu, kita akan rasakan kemerdekaan. Kita akan bergerak bersama-sama di RTM ini. Karena kita bangun kepercayaan antara anggota yang indah. Sampai akhirnya hubungan yang baik antara anggota yang ada dan kepemimpin yang ada. Menjadikan agenda surga itu betul-betul terjadi. Tuhan Yesus memberkati.